Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang talaqul kinayati. Kemarin sudah kita bahas tentang talak yang sharih. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan talaqul kinayati, yaitu talak yang menggunakan bahasa sindiran. Wa huwa ma yahtamilu at-talaqa wa ghairahu. Ya, yaitu suatu lafadz yang mengandung makna talak, ya, wa ghairahu, dan yang lainnya. Artinya maknanya itu multi tafsir gitu. Wa yaftakiru ilan niyati dan membutuhkan kepada niat. Fa inna wa talaqa waqa'a, dan apabila seseorang tersebut yang melafadzkan lafadz kinayah tadi, ya, meniatkan untuk mentalak, waqa'a, maka jatuh talaknya. Wa illam yanwi, dan apabila tidak niat talak, walam yaqa at-talaqu, dan tidak terjadi talaknya. Jelas ya, ini kalau kalimat atau lafadznya itu lafadz sindiran, ya, atau kata yang digunakan adalah kata sindiran, bukan kata yang sharih yang mengandung makna talak. Jelas ini ya. Kaqauli zauji li zaujatihi, sebagaimana ucapan seorang suami kepada istrinya, anti bariyatun, ya, ai bariyatuka minal huquqi, ya, jadi kamu itu bebas. Yang dimaksud di sini, ya, kamu bebas minal huquqi au min dimmati, jadi kamu bebas dari hak atau dari hak-hak apa ya, yang memenuhi hak-hak seorang istri kepada suami, atau dia bebas dari tanggungan suami di situ. Wa qaulihi, dan ucapan seorang suami, idhabi inda ahliki, pergilah kamu ke mana? Ke keluargamu. Nah, ini kan kalimat sindiran di situ. Ala sabilit talaqi, baik, ya, baik itu niatnya adalah talak, au akhdabaha, atau memarahinya, muddatan minaz zamani, ya. Jadi maksud pergi di sini bisa pergi untuk sementara waktu, ya, inda ahliya, kepada keluarga. Fan niyatu, dan niat, tuhadidul murada, dan niat itu menentukan, atau motif dalam hatinya itu menentukan maksudnya apa. Nah, di situ. Ya, ini jadi kalau dia berkata kepada istrinya, idhabi inda ahlik, pergilah ke keluargamu, ya, kalau dia niatnya talak, ya jatuh talak. Tapi kalau niatnya bukan, artinya menyuruh liburan di rumah orang tuanya beberapa hari atau beberapa bulan, ya, karena dia mau pergi safar, maka bukan talak berarti. Nah, di situ. Nah, di sini dibutuhkannya niat, karena niat itu menentukan apakah kalimat tadi itu mengandung makna talak atau tidak. Baik, kemudian, ya, mas'alatun yaqa'u talaqu al-hazilu, ya. Jadi terjadinya talak al-hazilu, ya. Jadi talak yang dilawan al-hazil itu bercanda. Jadi talak walaupun dengan candaan, ya, kalau itu diucapkan oleh suami kepada istrinya yang sama, maka itu terjadi. Jelas ya. Jadi dalam hadis itu nanti kita baca 3 hal yang bercandaannya itu terjadi, bercandaannya dan seriusnya itu terjadi. Yang pertama talak, yang pertama nikah, talak, kemudian yang ketiga rujuk. Ya. Ini tiga-tiganya ini kalau antum udah nikah nih, Salman, ya, ini mau nikah duluan kan? Amin, Salman. Ya. Kamu ini. Nah, Salman nikah ini. Ya, atau dia bercanda sama calonnya itu. Ya, yuk kita nikah, kemudian datang ke bapaknya, gitu kan. Dia bapaknya, ya, Salman ini sudah bawa saksinya Azam sama Farhan, kemudian datang ke bapaknya. Langsung niatnya, Pak, saya pengen nikah sama anak bapak, gitu kan. Kemudian bapak ini walaupun dengan bercanda, ya sudah, sini saya nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Kemudian si Salman ini bilang qabil tuh. Walaupun pada saat itu niatnya itu bercanda, itu terjadi. Ya, selama syarat nikah itu terpenuhi. Ada wali, ada yang dinikahkan, itu calon mempelai laki-laki, ada saksinya. Ya, kemudian ditambah lagi ada maharnya. Itu terjadi. Atau
syarat talak juga iya, seorang suami berkata kepada istrinya walaupun bercanda itu terjadi. Nah ini nggak boleh, makanya dalam 3 hal ini jangan main-main. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 3 hal ya, ketika seriusnya itu terjadi dan ketika bercanda pun itu terjadi. Yang pertama an-nikahu nikah. Ya, ini tadi. Atau Salman ini punya adik gitu kan. Kan Salman ini punya adik perempuan, ini kan wali. Kemudian bercanda sama Farhan. Farhan kan bercanda, udah San nikahin adik antum aja. Udah sini. Walaupun secara candaan ya. Kemudian si Farhan bilang qabil tuh. Nah, ada saksinya Azam. Ya, itu terjadi. Ini. Kemudian yang kedua watolaku tadi, talak. Ya, warij'atu dan rujuk. Nah, rujuk ini juga bisa ya serius dengan istrinya ataupun dengan cara bercanda. Karena rujuk itu ya bisa dengan kata-kata seperti tadi, baik kata-kata sore atau kata-kata yang jelas, yuk kita rujuk. Nah, itu kan kata jelas. Atau yuk kita jalan kemana. Nah, itu juga kalimat rujuk. Atau kita tidur bareng. Nah, itu juga kalimat rujuk. Ya, itu terjadi. Nah, ini jelas ya. Atau dengan perbuatan ngajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, ini juga terjadi. Itu maksudnya rujuknya itu terjadi selama dalam masa idah. Kalau sudah selesai masa idah maka harus dengan akad dan mahar yang baru. Jelas sampai sini? Ada yang tanya kan? Baik, kemudian mas'alatun man qala li zaujatihi, ya barang siapa yang berkata kepada istrinya, anti haramun alayya, nah ini kamu itu haram bagi saya, atau anti bainun, atau dia berkata kamu bainun, ditalak 2 atau talak 3 ya. Jadi bain itu ada bain kubro, ada bain sugro. Kalau bain kubro itu masih bisa rujuk kayak talak 2 atau talak 1 ya. Atau kalau bain kubro itu talak 3 udah nggak bisa, nanti ada pembahasannya. La hajata li, atau dia berkata la hajata ya li fiki ya, saya tidak butuh kamu kayak gitu. Fakullu hadhil alfadi, dan seluruh kalimat ini dan seluruh lafaz-lafaz ini kinayatun, adalah lafaz kinayah, tahtaju ila niyatin, membutuhkan kepada niat atau motif ya. Seorang suami kalau mengucapkan ini nih maksudnya apa, motifnya apa, harus diperjelas. Mas'alatun man qala li zaujatihi, ya barang siapa yang berkata kepada istrinya, anti alayya haramun, ya kamu bagi saya haram, wa nawatalaqa wa dhihara ma'an, dalam hatinya dia berniat talak dan dihar secara bersamaan. Apa itu dihar? Dihar itu ya istri antum anggap sebagai saudara kandung, atau antum serupakan dengan ibu antum. Artinya antum serupakan dengan mahram antum yang tidak boleh dinikahi. Contohnya Salwan nikah gitu kan, bilang ke istrinya, kamu seperti adik saya. Nah ini nggak boleh, itu maksudnya dihar ya. Kafaratnya apa? Banyak di Al-Quran itu ada itu, puasa 2 bulan atau membebaskan budak, memberi makan orang miskin ya. Itu dihar. Atau Salman bilang ke istrinya, kamu kok mirip ibu saya, secara terang-terangan ya, kamu wajahnya mirip ibu saya. Nah ini nggak boleh ya, ini termasuk ke dalam makna dihar tadi. Nah kalau dia niatnya adalah talak dengan dihar bersamaan ya, fa in kana talaqu raj'iyan, dan apabila talaknya adalah talak raj'i ya, talak 1 dan 2, kana talaqan wa dhiharon, maka yang terjadi adalah talak dan dihar ya. Wa in kana ba'inan, dan apabila talaknya adalah talak bain ya, talak bain di sini adalah talak 3 ya. Wa qa'at talaqa wa saqata adh-dhiharu, maka yang terjadi adalah talak 3 wa saqata adh-dhiharu, dan diharnya tidak terjadi, artinya gugur ya,
tidak terjadi dihar. Tapi kalau talaknya masih talak raj'i yang masih bisa rujuk, itu talak 1 dan talak 2, maka yang terjadi adalah talak dan dihar. Kenapa keduanya itu terjadi? Kenapa? Antum nggak kepikiran itu? Kenapa kok terjadi dua-duanya? Padahal antara talak dan dihar itu kan beda. Karena ini yang pertama, karena dihar itu adalah motifnya itu untuk mentalak istrinya. Karena dulu pada zaman Rasulullah, antum tahu ayat tentang apa? Tentang dihar itu, yang seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, laqad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Surat apa itu? Al-Mujadalah. Nah itu sebab turun ayat itu, ya, ada seorang suami itu mengadu kepada Rasulullah, seorang istri mengadu kepada Rasulullah. Suami itu inginnya menceraikan istrinya tapi dengan lafaz dihar. Ya. Dengan lafaz dihar. Nah, kemudian pada saat itu belum ada syariat dihar itu gimana. Nah, kemudian mengadu ke Rasulullah, Rasulullah masih memutuskan dengan hukum yang lama. Kemudian mengadu ke Allah. Makanya ayat itu, laqad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah, di situ baru turun ayat tentang hukum dihar tadi. Jelas ya? Nanti ada lanjutannya itu, kafaratnya apa aja. Ya. Ya biar itu yang pertama. Yang kedua, biar laki-laki itu nggak main-main gitu loh. Karena apa? Karena ketika dia menggunakan dua niat tadi, ya kalau nggak terjadi maka nanti akan diulangi lagi. Makanya terjadi selain talak tadi dia mentalak istrinya, yang kedua dia mendapatkan kafarat tadi, kafarat diharnya. Ya kalau nggak salah antum di ayat tadi lanjutin itu, puasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Itu tebusannya. Jelas ya? Sampai mana tadi? Nah, wasaqata adhiharu. Kemudian al-khul'u, talaqun sharihun. Ya. Khulu' itu adalah talak yang sharih. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah khulu'. Khulu' adalah talak yang sharih, artinya jelas talak itu, terjatuh talak. Kemudian mas'alatun. Idza kataba az-zawju, jika seorang menulis, jika menulis az-zawju, seorang suami, anti talikun, ya, kepada istrinya dengan tulisan anti talikun, fayus'alu an dalika, maka harus ditanya tentang tulisan itu, ya. La rubbama katabaha li tahsinil khatti, kemungkinan dia menulis kalimat itu untuk melatih tulisannya, ya, li tahsinil khatti itu untuk latihan memperbaiki tulisannya. Aw katabaha yuridu talaqa, atau dia menulis kalimat itu yang di kertas itu tujuannya untuk mentalak istrinya, ya. Fayaqa'u manawa, kalau itu niatnya adalah mentalak istrinya maka terjadi apa yang dia niatkan. Tapi kalau hanya untuk melatih tulisan, ya itu yang terjadi. Jadi talaknya nggak terjadi. Ya. Di situ jelas ya. Jadi motifnya apa? Kemudian mas'alatun yaqa'u at-talaqu bitilfuni, ya. Yaqa'u at-talaqu bitilfun bisyartin, dengan syarat an nata'akkada anna az-zawja huwal mutalaffidu. Ya. Terjadinya talak dengan telepon, ya, atau dengan voice note. Sekarang kan ada voice note kan, lewat WA, nah itu, atau lewat rekaman, dengan syarat an nata'akkada anna az-zawja huwal mutalaffid, ya. Kita harus meyakinkan bahwasanya yang mengucapkan itu adalah suaminya. Situ. Fala rubbama qalada sautahu ghairuhu. Ya, kenapa harus diyakinkan? Bisa jadi suaranya itu diikuti oleh orang lain, atau diciplak, atau sekarang ini dia apa? Di-hack. Nah itu. Ya. Makanya harus dipastikan ke orang yang diklarifikasi, ini benar suara kamu apa bukan gitu kan. Kalau benar suara suaminya, ya maka terjadi
talak. Mas'alatun kat kitabatun, ya, ada tulisan, sebuah tulisan, anti tolikun fi risalatin, ya, kamu saya talak fi risalatin, dalam sebuah surat, ya, alal mahmuli, yang dibawa, yus'alu anha az-zawju, ya, maka ditanya anha, tentang risalah tadi, tentang surat tadi yang ada tulisannya anti tolikun tadi, ya, az-zawju, suaminya, al huwal katibu, ya, apakah dia orang yang menulisnya, fayaqa'u manawa au ghairuhu, ya, maka terjadilah apa yang diniatkan atau niat yang lainnya. Kalau tadi motif nulis itu, nulis surat tadi isinya untuk mentalak istrinya, ya terjadi talak. Tapi kalau niatnya hanya untuk apa, memperbaiki tulisan, ya nggak terjadi talak. Makanya harus diklarifikasikan.